terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari matahari yang tak pernah
memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan, lihat kiri kananmu. Katakan Shalom, kasih senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk datang menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia dalam hidup kami. Sampai saat ini Engkau selalu nyatakan pemeliharaan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Kami ada sebagaimana ada Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan di tempat ini. Membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, untuk lebih menikmati hadirat-Mu. Sebab roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan, membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Membawa kami Tuhan kepada pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan bisa naik bagaikan dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami sepanjang mulai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ambil alih, Roh-Mu turun menguasai kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Mari arahkan roh-Mu, hatimu pada Tuhan. Sebab Roh Kudus yang kami rindukan, dengan minyak yang baru mengurapi kita semua. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebas
jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sebagai kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Dengan minyak yang baru, urapi kami. Mengalir pulihkan kami. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang Rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. satu yang kami Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. serindu biar jemaat Tuhan menaikkan pujian ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan rindu mengurapi kita pada pagi hari ini. Sebab itu buka hati, bawa hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi, katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuh hidupku. Mengalir penuhiku, Mengalir. mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari sama-sama kita katakan satu yang kami rindu. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Ini hati kami Tuhan, angkat di hadapan. Kami rindu Tuhan lebih dekat denganmu ya Allah. Nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Sekali lagi, bahkan dari hatimu yang paling dalam, satu yang kurang. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Lawat kami semua pada pagi hari. Pulihkan setiap hati yang terluka. Sembuhkan segala yang sakit ya Tuhan. Bebasmu mengubah hidupku. Bersembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Haleluya.
kita buka suara kita, menyembah Tuhan Tuhan. Sebab tidak ada nama lain selain nama Tuhan, nama Yesus yang telah menyelamatkan, yang memulihkan kita, yang menolong kita, yang menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu nama-Mu. Haleluya. Naikkan ucapan syukur di hadapan. Kau mengenal setiap pribadi kami Tuhan, Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Bawa kami dekat kepada-Mu, bawa kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami bisa bersekutu denganmu, bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan berkenan atas setiap pujian kebanggaan dan Ku melayangkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuduskan hidup kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau Allah yang besar. Hati kami pada pagi hari, pulihkan setiap kami pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ucapan syukur-Mu di depan Tuhan pada pagi hari. Tuhan rindu disenangkan oleh setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan lebih lagi menjamah kami. Tuhan lebih lagi melawat kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kemurahan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk dalam hadirat.
lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, jamahlah hatiku, amin. Jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun yang hamba. menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Hidupku menjadi sempurna, penuh Saya katakan yang kemuliaan. menuntun hidupku, Hidupku menjadi sempurna, penuh ya. kemuliaan. Haleluya. Makasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami ya Bapa. Dari pagi hari ini Tuhan, Kau melihat setiap umat-umat-Mu Tuhan yang rindu, yang haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau lebih lagi memuji Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami yang rindu memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, Yesus namanya. Amin. Dia telah membebaskan kita. Dia telah membuat kuasa tunduk atas segala namanya. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab di tempat ini ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama. Tuhan, menara yang
kuasa, amin. Katakan dengan imanmu ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama. Namanya yang berkuasa. Haleluya. Segala kuasa tunduk. Satu sama yang lain sampai kiri kananmu. Mari beri salam. Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Dan kita mau pakai kuasa itu. Amin. Haleluya. Mari semua tepuk tangan atas kepala. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Kuasa Raja mulia. Betul apa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Allah bersama kita. Allah bersamaku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Saya lagi katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Raja dan segala raja, Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan Bapak duduk, Ibu kembali. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sudah senangkan melalui setiap pujian kita, amin. Sebelum itu masuk dalam firman Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa diarahkan ke lantai 1. Buat jemaat Tuhan yang punya anak-anak kecil, anak sekolah minggu, bisa diarahkan ke bawah. Di bawah akan didoakan dan akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di-Mu. Kau sungguh besar, amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi,
katakan ku mau selalu bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga Di mata-Mu. Saudara kita bangkit seluruh. Kau mau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang berharga di mata-Mu. Mari sama-sama kita katakan berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga di mata-Mu Tuhan. Cukup bagiku. sekali lagi katakan berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu tangan di hadapan Tuhan. Kita katakan bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. katakan selalu dan Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. sekali lagi katakan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, di setiap kami jatuh, Engkau selalu mengangkat kami. 7 kali kami jatuh, 7 kali juga itu Engkau mengangkat kami. Karena anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Begitu juga pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan lawatan-Mu. Kami yakin dan percaya lawatan-Mu akan mentransformasi hidup kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, biar lawatan-Mu terus ada di tempat ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat hati kami seperti tanah yang subur. Kami mau menyambut firman Tuhan yang hidup. Biar firman Tuhan itu merubah hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Berkata
Berkati juga urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran. Dan kami yakin kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, jangan duduk dulu. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hence Kaustan MTH. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Silakan. Shalom. Haleluya. Senang sekali saya bisa ada lagi di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang memang berlaku secara GBI secara keseluruhan, adalah Roh Kudus memberi kuasa. Katakan Roh Kudus memberi kuasa. Ya, saya tadi agak terlambat ke sini dari pelayanan. Tiba-tiba pas mutar, di jalanan itu ada potongan-potongan daging ayam. Ternyata yang bawa motor itu plastiknya itu sobek, berhamburan ayam di jalan. Oh haleluya. Ya, siapa tahu dia mau goreng memang untuk dijual kali ya. Oke, Roh Kudus memberi kuasa. Kita memang dalam bulan Mei ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita bisa kalah dalam menghadapi segala situasi kehidupan, tantangan kehidupan. Roh Kudus itu yang akan menolong saya, menolong kita semua untuk tetap kuat, teguh. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus kita diberikan keberanian untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat bersama-sama Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 ini kisah Yesus berjalan bersama dua murid ke Emmaus. Lalu kemudian mereka bercakap-cakap di situ dan mereka tidak mengenal Yesus. Nanti pada waktu mereka tiba baru terbuka selaput itu dan kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka, katanya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berkata kepada dua murid ini, aku akan memberikan janji Bapa kepadamu. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Parakletos. Yang ada berdiri di samping, berjalan bersama-sama. Penolong, penghibur, yang selalu memberikan kekuatan, yang menginsafkan dunia akan dosa, yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. Nah, Roh Kudus ini dijanjikan Bapa karena ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada para murid, para orang percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kapan? Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini dia. Jadi sebelum Roh Kudus turun, Yesus itu hanya memberikan tenaga dan kuasa, power dan authority kepada murid. Dalam Matius pasal yang ke-9, Yesus memberikan tenaga dan kuasa supaya para murid ini pergi dan mengusir setan. Para murid ini pergi menyembuhkan yang sakit. Para murid ini pergi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, Roh Kudus belum tinggal sepenuhnya dalam diri orang percaya. Jadi dalam masa perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap berpindah-pindah kepada orang percaya. Tetapi pada zaman perjanjian baru, janji Bapa, Roh Kudus itu akan menetap tinggal dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi ketika Yesus berkata begini belum terjadi. Tapi
Yesus berkata, aku akan memberikan janji. Bapa, Roh Kudus. Janji itu bersyarat. Betul? Kalau kita mengadakan perjanjian, saya dengan Pak Esra mengadakan perjanjian, pasti ada syarat-syaratnya kan. Dan saya dan Pak Esra harus menepati, menaati perjanjian itu. Betul? Nah, Yesus berkata, aku akan memberikan janji Bapa. Janji Bapa ini bersyarat. Apa syaratnya? Ada kata tetapi di situ. Ya, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, ini menunjukkan syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus tinggal di dalam kota. Jangan kemana-mana, tinggal. Tinggal untuk apa? Untuk menanti penggenapan janji Tuhan. Tinggal. Kalau tinggal, artinya apa? Ya, tidak kemana-mana, menetap. Aha, jangan kemana-mana. Jangan jadi orang Kristen yang kelayapan. Ditanya gerejamu di mana? GJJ, GKJJ, Gereja Kristus Jalan-Jalan. Tidak menetap. Ya, kalau tumbuhan itu tidak menetap, dipindah-pindah, tidak akan bertumbuh. Sama iman kerohanian kita. Ada syaratnya, kamu harus tinggal di kota itu. Sampai kapan? Sampai janji itu digenapi. Amin. Kenapa janji tidak digenapi? Kita tidak menerima janji. Karena kita tidak menaati syaratnya. Nah, kita minta berkat. Kita minta mujizat. Ada syaratnya. Saya pernah menyatakan di sini bahwa mujizat itu terjadi karena ada benih yang ditaburkan. Betul kan? Ada syaratnya. Nah, ini syarat ini harus ditaati. Pengiringan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus hanya ada dua, taat dan setia. Dua kata ini, taat dan setia. Tidak ada kata yang lain. Kita kepada Yesus harus taat dan setia. Katakan kiri kanan, kamu harus taat dan setia. Aha. Nah, kesetiaan, ketaatan itu bisa berjalan beriringan. Ya, tapi hari ini saya akan membahas tentang ini dulu, ketaatan. Apa itu ketaatan? Apa itu ketaatan? Dalam bahasa Inggris, obedience. Ya, obedience. Dience. Ya. Ketaatan itu adalah kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan perintah dari otoritas yang ada di atas kita. Apa? Kesadaran dari diri sendiri. Untuk apa? Melakukan perintah dari apa yang ada di atas kita, otoritas yang ada di atas kita. Ya, otoritas yang ada di atas kita berbicara tentang siapa? Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini berbicara otoritas di atas kita. Jadi kita harus menaati segala perintah-perintah Allah. Nah, lalu kemudian di atas kita ada firman Tuhan. Alkitab itu.
Kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, putra Allah. Tapi ada yang berkata, Yesus hanya manusia biasa, jangan percaya. Ya, Yesus itu Kristus, dia Tuhan, dia Kurios, dia Mesias, dia Raja di atas segala Raja. Kenapa kita harus menaati Kristus? Karena dia Tuhan, dia Tuhan, Tuhan, Kurios, Sang Pemilik, Yesus. Kurios itu berbicara dia Tuhan, Sang Pemilik. Pemilik apa? Pemilik kehidupan kita. Ya, jadi kita harus menaati kepada Sang Tuhan itu, Yesus. Bukan hanya itu, dia Kristus, dia Raja, Sang Raja yang diurapi. Dia Raja, berarti kita harus menghambakan diri kita kepada Raja. Dia yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Seringkali kita nyanyikan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Orang Kristen biasanya jago nyanyi. Tapi dalam prakteknya, ya, bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku. Aku yang punya hidup ini. Jadi aku harus menjadi Tuhan atas hidupku. Kita tidak lagi berserah. Kita nyanyi, I surrender. Oh, I surrender all unto Jesus, be my Savior. I surrender all. Lagunya I surrender, mulutnya berkata I surrender, hatinya tidak, pikirannya tidak. Jadi kita harus totalitas. Otoritas pada firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam kehidupan ini. Nah, seringkali Alkitab, firman Allah itu bertentangan dengan logika kita. Siapa yang kita mau taati? Alkitab bilang begini, tapi logika kita, mana mungkin. Alkitab berkata, misalnya, taati, kembalikan perpuluhan. Tunggu dulu Tuhan. Besar itu Iya tuh. Kalau dapat gaji 1 juta, perpuluhannya berapa? 100.000. 100.000 besar atau kecil? Besar. Kalau beli baju kaos di TikTok dapat berapa? Dapat 4. Ya, ada promo-promo. Kalau makan pangsit bisa 2 orang. Iya tuh. Besar. Mana mungkin. Masa Tuhan tidak peduli dengan hidup saya? 100.000 ini. Kalau gaji 5 juta, 500.000. Bisa beli sepatu di online shop. Wis, keren kan? Masa Tuhan tidak peduli dengan penampilan saya? Logika. 500.000, saya bisa beli lauk, sayur untuk kasih makan keluarga berapa hari itu. Logika. Tapi firman Tuhan katakan, kembalikan, itu bukti ketaatanmu. Maka engkau akan melihat hidupmu. Engkau tidak akan pernah diganggu oleh belalang pelahap. Belalang apa? Pindahan, pelompat, semuanya. Ya, saya ingat Pastor Ezra berkata,
mungkin 100%, tapi kita hanya 20% menikmatinya dan kita rasa cukup. Padahal Tuhan berjanji 100%. Kita hanya nikmati 20%, 80%-nya hilang karena ketidaktaatan kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan terkadang bertentangan dengan logika. Tapi kalau engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, Roma 12, maka kita harus menaati sepenuhnya kepada Sang Tuhan itu, Raja itu. Amin. Maka engkau akan melihat, ketaatan itu akan membawa engkau naik tinggi. Ketaatan itu akan memperbesar kapasitasmu. Ketaatan itu akan membuat engkau menikmati hal-hal yang luar biasa. Janji-janji Tuhan. Syaratnya taat. Taat sama siapa lagi? Taat kepada para pemimpin yang berotoritas di atas kita. Bahkan firman Tuhan katakan mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka yang memimpin engkau kepada kebenaran. Bahkan kepada pemerintah sekalipun kita harus taat. Karena pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Orang tua saya tidak baik. Orang tua saya tidak peduli. Firman Tuhan katakan, kalau kita menghormati orang tua kita, panjang umurmu. Amin. Anak-anak dengarkan. Berarti kita semua ini anak-anak. Iya kan? Dengarkan. Kita harus taat. Ya, pada orang yang punya otoritas di atas kita. Ketaatan itu bukan berbicara nanti. Ketaatan itu berbicara sekarang. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Taati sekarang juga. Jangan seperti orang Israel yang mengeraskan hati mereka. Sehingga pada waktu itu mereka dibinasakan oleh Tuhan. Taat itu sekarang. Taat itu bukan sebagian. Ketaatan itu berbicara totalitas kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Kita tidak bisa menaati hanya sebagian firman Tuhan, sebagian tidak. Kita tidak bisa menaati sebagian perjanjian itu, syarat-syaratnya. Kita harus menaati semuanya. Karena ketika syarat dan ketentuan tidak ditaati, hilang semuanya. Betul kan? Ada di bawahnya itu biasa dalam perjanjian S dan K. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Ketaatan itu bukan sekedar perasaan. Karena lagi mood, jadi saya mau taat. Aduh, saya tidak mood. Saya tidak mau taat firman Tuhan. Tidak. Iman itu bukan perasaan. Ketaatan bukan perasaan. Tapi komitmen. Betul? Komitmen kita. Kita menaati bukan perasaan kita. Tapi kita menaati karena kita harus menaatinya. Suka tidak suka. Mau tidak mau. Firman Tuhan harus ditaati. Lah, ketaatan itu bukan berbicara karena orang lain. Karena orang lain maka saya mau taat. Tidak. Ketaatan itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Bukan karena pacarku maka saya mau taat. Ya. Bukan karena si dia yang saya lagi tergila-gila, ya saya mau taat. Bukan karena ada pemimpin yang saya suka, maka saya mau taat. Tidak. Ketaatan itu harus keluar dari diri kita sendiri. Ketaatan itu yang mengakibatkan para murid menerima kuasa. Firman Tuhan katakan tinggal.
Apa yang terjadi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1, mereka kemudian tinggal di situ setelah Yesus naik, mereka kemudian bersama-sama, bayangkan, yang menyaksikan Yesus naik terangkat ke sorga itu berapa ratus orang? Ada yang tahu? Berapa? 500 orang. 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Tapi yang mau taat tinggal berapa orang? 120 Pak. Yang tinggal 80 kemana? Tidak mau taat. Lalu mereka tinggal bersehati, para rasul dan para ibu-ibu wanita-wanita yang ada, kata firman Tuhan. Mereka tinggal di loteng Yerusalem. Jadi dari Yesus terangkat kurang lebih 10 hari mereka tinggal di situ. Mereka hanya berdoa, bertekun, baca firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Mereka berdoa, tiap hari mereka kerjakan itu bersama-sama. Pada hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Siapa yang mendapatkannya? Mereka yang taat. Makanya mereka mengalami kuasa. Petrus yang kajili-jili, yang menyangkali Yesus, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian dia taat bersama para murid. Lalu kemudian dia terima kuasa itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkhotbah pada waktu itu. 3.000 orang bertobat. Wah, karena ketaatan. Kuasa itu nyata. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima, sudah belum? Belum. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata, aku akan memberikan janji yang dijanjikan Bapa kepadamu kalau kamu tinggal. Kamu akan menerima kuasa, janji yang diberikan Bapa. Kalau kamu tinggal taat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Kita akan hidup dalam kuasa kalau ada otorisasi dari Roh Kudus. Tahu otorisasi? Biasanya itu berlaku banyak umumnya di bank. Teller, ada apa? Head teller ya. Kalau dia lagi transaksi tiba-tiba salah, dia tidak bisa menggantikannya atau apa, dia butuh apa? Otorisasi dari pemimpinnya kan, untuk mengubah. Pernah ke supermarket? Pernah kalau ada salah barang beli, salah harganya, kasirnya bisa ubah? Tidak bisa kan? Siapa yang bisa ubah? Supervisornya, pemimpinnya yang di atasnya kan? Itu namanya otorisasi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, berarti Roh Kudus memberikan otorisasi dalam kehidupan kita untuk berjalan dalam kuasa dan otoritasnya. Amin. Coba lihat. Ada kisah di dalam Alkitab. Anak-anak Skewa. Ini anak-anak imam Yahudi. Mereka melihat Paulus mengusir setan. Mereka coba-coba. Mereka coba usir setan. Apa yang terjadi? Ini setan bilang, Paulus aku kenal. Kamu siapa? Karena mereka tidak mengalami otorisasi dari Roh Kudus. Aha. Kita tengking setan sebagai orang percaya, ya. Tapi akan lebih powerful lagi
kalau ada otorisasi dari Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus memberikan kuasa atas kita untuk menjadi saksi. Apa itu saksi? Yang melakukan, yang memberitakan, yang menyatakan, yang menceritakan. Orang Kristen banyak bergosip karena mulutnya tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga tidak punya kuasa terhadap perkataannya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu punya kuasa, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Betul kan? Amin. Nah, ini otorisasi Roh Kudus kepada orang percaya untuk melakukan kehendaknya menjadi saksi Kristus. Dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu bukan hanya berbicara, diartikan keluarga. Yerusalem itu kota. Berarti kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memberikan otorisasi kepada kita, kita ini jadi berkat untuk kota. Di mana kita tinggal. Saudara, kita sering berdoa kan? Betul? Apa yang jadi doa kita? Apa itu doa? Aha. Doa adalah permohonan. Doa adalah nafas hidup. Doa adalah komunikasi. Doa adalah duduk omon-omon dengan Allah. Bukan hanya sekedar omon-omon. Ya toh? Tapi doa itu berarti kita sedang memutuskan bersama Tuhan untuk nasib kota kita. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar meminta, tapi dalam doa kita sedang memutuskan bersama dengan Tuhan. Abraham memutuskan bersama dengan Tuhan untuk nasib Sodom dan Gomora. Firman Tuhan katakan, kita ini yang memutuskan kesejahteraan bagi kota kita. Kalau kita punya kuasa, maka kita punya kemampuan ilahi bersama dengan Allah memutuskan keadaan kota ini, memutuskan keadaan keluarga kita, memutuskan keadaan anak-anak kita, cucu kita, orang-orang yang di sekeliling kita, karena ada kuasa. Amin. Apa yang kita putuskan? Kita berdoa sekarang bukan dengan minta lagi. Kita berdoa dengan kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus itu. Kita telah diberikan otorisasi untuk kota ini. Untuk apa lagi? Bukan hanya Yerusalem, Yudea, untuk provinsi, Samaria, negara. Kita bisa berkata, damai sejahtera atas kotaku. Kita bisa berkata, segala kuasa kegelapan yang bekerja di kotaku, aku patahkan kuasanya. Kita memutuskan nasib untuk kota ini. Karena kita punya kuasa. Kenapa kita bisa kalah dari iblis? Karena kita tidak menggunakan kuasa dan otoritas itu. Kenapa kita tidak menggunakan kuasa dan otoritas itu? Karena Roh Kudus belum memberikan otorisasinya. Kenapa Roh Kudus belum memberikan otorisasi? Karena Roh Kudus belum menguasai kehidupan kita. Bagaimana caranya Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Dengan memenuhi hidup kita seperti para murid di Kisah Para Rasul 2. Apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Masih.
Hanya mereka yang tidak percaya, yang pikirannya dikuasai oleh filsafat-filsafat dunia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berkata, sudah tidak ada lagi mujizat. Sudah tidak ada lagi karunia-karunia roh pada hari-hari ini. Apakah zaman perjanjian baru sudah berhenti? Halo? Kita hidup di zaman apa ini? Zaman modern, Pak. Iya. Zaman apa? Zaman perjanjian baru. Kalau zaman perjanjian baru, kita masih hidup. Kenapa? Wahyu belum tergenapi semuanya kan. Betul kan? Iya kan? Sudah ada kerajaan 1000 tahun? Belum? Sudah ada masa aniaya sebelum 1000 tahun? Belum. Kita sudah hidup dalam kekekalan? Belum kan? Berarti zaman perjanjian baru masih terjadi. Kalau zaman perjanjian baru masih terjadi, janji kepenuhan Roh Kudus masih terjadi. Amin. Roh Kudus ingin menguasai kehidupan kita. Roh Kudus ingin menguasai hidup kita. Hanya cukup berhenti di Kisah Para Rasul. Siapa bilang? Ketika mereka berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu mereka pergi kemana-mana. Murid-murid di mana mereka pergi, dipenuhi Roh Kudus. Betul kan? Dalam perjalanan Paulus, mereka pergi ke kota-kota. Ada murid-murid di situ, mereka dipenuhi Roh Kudus. Sampai hari ini. Katakan, sampai hari ini. Nah, kita perlu kuasa Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan membawa kita untuk lebih mengenal Allah. Pengenalan akan Kristus adalah kehidupan kekal. Dan ketaatan adalah kunci untuk menerima itu. Nah, untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Slide terakhir. Untuk menjadi saksi. Untuk menyatakan Kristus ada di dalam saya. Ada di dalam kita semua. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi kuasa Roh Kudus, saudara akan berbeda dengan anak-anak Skewa, walaupun mereka anak-anak imam Yahudi. Saudara akan mengusir setan, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa lidah. Siapa bilang bahasa lidah tidak penting? Speaking in tongue. Penting. Karena dengan kita berbahasa lidah, berkarunia lidah, kita lagi membangun iman kita. Kita lagi menyatakan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang tidak bisa dilakukan adalah ketika saya di tempat ini, lalu kemudian berkhotbah memakai himata karabasi kata karabo ya, honata kakakika karabasiko kakarabase. Saudara mengerti tidak? Tidak. Kecuali ada yang menerjemahkan, itu boleh. Tapi ada aliran sekarang begitu Pak Esra. Ya, pendetanya himata karabasi, ada yang cewek itu. Tuhan berkata begini-begini. Tunggu. Firman Tuhan kata, uji dulu tiap roh. Ya, uji dulu. Ya. Karunia masih bekerja. Amin. Karunia masih bekerja. Ada mungkin pada waktu ini, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Ternyata itu adalah bahasa suatu daerah atau suatu negara yang ada orangnya di situ. Dan orangnya bisa mengerti. Dan mengalami anugerah Tuhan. Masih terjadi. Saudara, apa yang ada di firman Tuhan, ini dia, kita harus percaya sungguh-sungguh. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang di luar. Karena memang kita, gereja kita,
GBI itu adalah gereja pergerakan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya bedalah kalau mereka tidak mau. Tapi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus masih tetap terjadi. Dan buktinya mujizat banyak terjadi. Amin. Nah, mereka akan memegang ular. Ush. Ada yang takut ular? Ular itu wujud kuasa kegelapan. Tapi untung waktu itu, iblis itu, ular tua itu, tidak ada di Manado. Tidak ditaruh di Manado. Kalau tidak, habis dirica-rica. Saya dapat video emak-emak pergi di hutan, dapat ular. Nah ini dia, emak-emak orang Jawa dan emak-emak orang Manado itu beda kalau ketika lihat ular. Emak-emak orang Jawa, ih ular. Emak-emak orang Manado, hush diam, ini uang, ini ikang. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Orang Kristen banyak minum racun maut. Apa itu? Balok, saguer, ada lagunya. Saguer manis, pahit. Racun, bukan itu. Ya, ketika kita pergi dalam penginjilan, dalam apa kadang-kadang disuguhkan makanan. Di makanan itu sudah dijampi-jampi, ada ditaruh racun. Tapi kalau kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus, kita minum, tidak ada lagi kuasanya. Iblis telah dikalahkan, amin. Oh ini terjadi. Ini banyak terjadi. Yang berarti bahwa kuasa Tuhan masih terus bekerja. Mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Siapa di sini yang sudah pernah doakan orang sakit? Puji Tuhan. Ada teman saya. Dia pergi doakan orang sakit. Di rumah sakit. Pulang dalam pertengahan jalan. Dikabarkan meninggal. Lalu kemudian, apakah dia berhenti? Tidak. Karena kedaulatan atas kehidupan itu milik Tuhan. Ketika dia doakan, mungkin Tuhan berdaulat, Tuhan menyembuhkan sakitnya. Dengan cara apa? Mati. Bisa saja kan, kesembuhan terjadi. Tapi bukan begitu, kita kemudian berhenti untuk tidak mendoakan orang. Aha. Kita doakan, karena firman Tuhan suruh, doakan orang sakit. Ketemu orang sakit, doakan saja. Urusan sembuh, tidak sembuh, itu urusannya tuh. Kita harus taat. Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit? Puji Tuhan. Sembuh semuanya, sehat semuanya. Jadi kalau begitu mulai besok, pergi rumah sakit. Doakan orang. Tanya teman-temanmu, kamu sakit? Kalau udah sakit, bikin mau ke sakit, saya doakan kok. Doakan. Amin. Doakan. Karena Yesus memang mengutus kita. Yesus itu panggil 12 murid. Dia berikan tenaga dan kuasa untuk apa? Menguasai setan. Menyembuhkan penyakit. Dan kemudian dia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi kuasa itu akan diberikan kepada setiap orang percaya yang telah diotorisasi oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu mau alami kuasa Roh Kudus? Biasanya itu pendeta itu tumpang-tumpang tangan, betul kan? Penuh. Saya banyak kali dalam pelayanan, saya banyak pelayanan di gereja-gereja yang bukan kayak kita. Ketika saya berbicara tentang Roh Kudus, saya berkata, Roh Kudus itu mampu untuk memenuhi kehidupan orang, percaya, walaupun tanpa ditumpang tangan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi saya undang mereka
Ajak mereka, buka hati. Minta Roh Kudus. Tidak lama. Tidak lama. 1-2 menit mulai di sana berkata-kata. Jadi majelisnya tidak bisa marah saya. Karena saya tidak tumpang tangan toh. Iya toh. Betul enggak? Kuasa Roh Kudus yang bekerja secara pribadi. Dan Roh Kudus yang sama ada di tempat ini. Siapa mau dipenuhi Roh Kudus? Kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Tanpa musik, Roh Kudus bisa penuhi kita. Tanpa musik. Dan saya percaya sekarang Roh Kudus sedang ada di antara kita. Apa yang harus kita lakukan? Buka hati, katakan begini, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Penuhi saya. Itu aja. Minta. Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus, penuhi saya. Masing-masing secara pribadi. Beberapa saat ini. Alami itu. Alami itu. Yes. Serius dengan Tuhan. Buka hati. Himmata karabashikara. Minta Roh Kudus penuhi saya. Saya butuh Engkau. Ketika itu di loteng Yerusalem itu. Berhembus angin. Angin Roh Kudus. Kita rasakan damai. Tapi tiba-tiba ada seperti aliran listrik masuk dalam hidup kita. Ini manifestasi Roh Kudus. Atau ada dari dalam badan kita, dari tubuh kita. Ada dorongan untuk kemudian kita berkata-kata. Atau berdoa atau memuji Tuhan. Jangan tahan. Yes. Yes. Ya, ya beberapa sedang dilawat oleh Roh Kudus. Bebaskan roh. Saudara mau berteriak, saudara mau menyanyi, saudara mau menari, saudara mau menangis, silakan. Bebaskan rohmu. Sikarabaya rabaya raya Sikarabaya rabaya rabaya rabada karabaya rabasik. Yes. Ini waktunya kau dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus. 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 Yes. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ya, di bagian belakang ada beberapa yang sedang dilawat. Yes, di tengah, di depan. Orang masih. Yes. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Bergeraklah dengan kuasa-Mu. Buktikan Engkau ada, Roh Kudus. Siapa tanpa terkecuali. Siapa jemaat di tempat ini. Siapa jemaat di tempat ini. Syakala karabaya, takaraba shekaraya raba shekerere. Shekaraya rabo ya raba takarabaya raba shi.
Yes. Ya Rabbi. Roh Kudus akan memuliakan nama Yesus. Mari angkat suaramu, katakan Yesus kau mulia. Yesus, Yesus kau mulia Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Yesus kau mulia Tuhan, kau mulia. Kau mulia Tuhan, kau mulia Yesus, 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 Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sama-sama angkat hati menyanyikan pujian ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Tuhan kami rasakan di tempat ini. Walau tanpa alunan musik, tapi kami yakin Roh Kudus sudah memenuhi hati kami. Tuhan, kami mau Roh Kudus setiap kami keluar dari tempat ini, kami tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kami tahu saat kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami berjalan dalam kuasa Allah. Saat kami dipenuhi dengan Roh Kudus, mujizat akan terjadi, transformasi hidup akan terjadi. Dan kami yakin saat kami dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang akan merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, materaikan Roh Kudus firman itu dalam hati kami. Kuatkan kami ya Roh Kudus saat kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami bisa menjadi orang yang taat, sehingga kami bisa menjadi orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran buat kami semua. Kami mau melakukan kebenaran itu. Kami mau taat hanya kepada otoritas firman Allah. Karena kami yakin dan percaya firman Allah yang membasuh kami, yang menyingkapkan kebenaran, membuat kami hidup dalam kesucian menjadi serupa seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya di depan kursi masing-masing terdapat amplop untuk persembahan 1 dan 2 maupun amplop untuk persepuluhan. Bapak Ibu juga bisa men-scan ya kode barcode yang ada di kantong yang ada di depan Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pimpinan penyertaan-Mu sampai saat ini. Biar Roh-Mu semakin dilimpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami akan memberi persembahan yang terbaik yang dari hidup kami Tuhan, yang kami punya Tuhan, yang Tuhan karuniakan kepada kami memberi kepada-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bisa memberi dengan sukacita Bapa. Dan biar persamaan ini bisa digunakan sebaik-baiknya di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang penuh sukacita untuk persembahan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, persembahan bisa dari sebelah kiri saya dan tunjukkan yang di tengah. Tidak
persembahan jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saatnya kita akan melihat pengumuman kegiatan kita sepekan di tempat ini. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama Charis Generation dalam KKR yang diadakan pada hari Rabu pukul 18.30 bertempat di Hotel Harper Makassar. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita pagi hari ini, amin. Saya ingin kita semua diberkati Tuhan. Kalau Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, dunia tidak dapat melihat dan tidak kenal sama Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diam di dalam kita supaya kita bisa menampakkan Roh Kudus itu seperti apa. Roh Kudus itu penuh dengan kasih. Roh Kudus penuh dengan kemurahan hati, amin. Roh Kudus menghasilkan ketaatan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, orang bisa melihat Tuhan ada di dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya ayo terus kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, hal yang penting buat kita, saya sedikit diingatkan sama Tuhan bahwa apa yang dikatakan dengan kamu akan menjadi saksiku itu sebenarnya hampir sama yang Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Nah, kalau kita mau menjadi saksi, di dalamnya harus ada pemuritan. Yang ngerti katakan amin. Engkau tidak bisa hanya datang satu kali ke gereja lalu mengatakan saya sudah menjadi saksi dan sudah menjadi murid. Kalau tidak dimuridkan. Ya, oleh karena itu mari ayo bergabung pada ibadah-ibadah yang ada di tengah minggu. Karena saya yakin dan percaya enggak cukup kita datang cuma satu kali satu minggu. Kita datang di tempat ini hanya ibadah. Ya, setiap minggu kita ada, di minggu pertama kita ada mesbah keluarga, untuk yang anak muda ada komsel tersendiri. Mari kita ikuti sama-sama sehingga kita secara efektif dan Roh Kudus secara aktif juga bekerja di dalam kita untuk memenangkan jiwa, untuk memenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, terus yang kedua, saya mau kasih tahu begini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah datang ke tempat ini atau mungkin yang baru pertama kali datang.
Ajak teman-teman, ajak bapak, ibu, tetangga kita. Yang tahu, yang belum, atau yang sum-sumku kita doakan. Ajak ke tempat ini supaya kita bisa beribadah bareng. Ya, supaya kita bisa terlibat bersama. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita ngajak orang. Ya, kita lihat tetangga kanan kiri kita, teman kos kita. Ya, kalau pagi-pagi mager ditanya mau ke gereja enggak tahu Mi, nanti lihat Mi. Kau tarik saja di itu kalau cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Ya, kalau perlu awasi dia mandi. Nah, bukan dibuka pintunya, maksudnya diawasi, mandi betulkah? Ajak ke tempat ini sama-sama, kita beribadah bersama-sama. Yang ngerti katakan amin. Saya yakin dan percaya kalau ada Roh Kudus, maka kehidupan kita akan berjalan dan efektif. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, saya mau kita semua di tempat ini kita akan tahun ini mungkin Natal kita akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Makanya saya umumkan di hadapan jemaat. Yang pertama saya pengen bahwa Natalan kita akan mulai persiapan dari bulan Juni. Karena dananya itu 2 kali lipat dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena melihat 2 kali kita ibadah sudah tidak muat lagi tempat ini. Dan kita mau semuanya lebih banyak lagi orang yang datang. Jadi kita mungkin akan adakan di sekitaran Hotel Unhas. Gitu ya. Saya sudah bertanya-tanya, sudah survei harga, ballroomnya berapa dan lain sebagainya. Perhitungan dananya saya sudah cukup ini kan. Nah nanti tinggal kita tunjuk ketua panitianya dan saya dapat membisikan-bisikan. Ini kalau ini bukan bisikan dari Roh Kudus tetapi bisikan dari beberapa orang. Ya, sudah ada Page yang bersedia menjadi ketua panitia nanti. Ditodong gitu ya. Jadi kenapa kita harus persiapkan lebih dari jauh-jauh hari? Karena itu tadi saya katakan. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang petani ya. Ada seorang petani yang dia sedang mempersiapkan lahannya, dua orang petani ini meminta hujan kepada Tuhan. Satu orang yang petani, dia mengerjakan ladangnya sehingga pada saat hujan turun, ladangnya sudah siap. Sedangkan satunya lagi dia nggak bikin apa-apa. Kira-kira yang mana yang Tuhan akan kirimkan hujan? Yang sudah siap. Ngerti maksud saya? Ya. Kita harus persiapkan diri kita sebelum kita meniwai jiwa bagi Tuhan. Oleh karena itu saya mau kita Natalan kali ini kita lakukan berbeda, kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya mulai dari dana, perlengkapan dan semuanya. Kita lakukan jauh-jauh hari. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang berikutnya, kembali lagi saya menyerukan di Pakato kita sedang ada pembangunan sedikit, dana yang sudah terkumpul mereka butuh 5 juta, dana yang sudah terkumpul itu sudah sekitar 3 juta, masih kurang 2 juta lagi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu. Ya, silakan ke saya atau silakan nanti ke Asar, ke tim-tim yang ada di depan atau ke saya, sampaikan ini bantuan kami untuk Nana. Kita akan sampaikan ke sana. Ya, kita akan sampaikan ke Pak Kato karena kebutuhan mereka 5 juta untuk membuat pagar dan teralis. Foto-fotonya tidak ada ya, minggu lalu sudah ditampilkan. Mari kita bantu sama-sama. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita diberikan kesempatan, logikanya begini. Bukan logika, cara berpikirnya begini. Tuhan bisa mengirimkan berkat dari mana saja. Ngerti maksud saya? Karena Tuhan kaya, dia nggak butuh uang kita. Tetapi kalau Tuhan mau melibatkan kita, membantu pekerjaannya, itu sebuah kehormatan. Sama-sama ngomong kehormatan. Ya, kalau kita diberikan kesempatan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, itu kehormatan. Karena tanpa kita pun menabur, sebenarnya Tuhan bisa. Ya, makanya kalau misalkan ada di sini sponsor, Pak biar saya tanggung semuanya, saya cegah, jangan Pak. Masih ada yang lain, tolong berikan kehormatan itu buat yang lain juga. Ya, karena jemaat yang lain juga mau, meskipun mohon maaf nih, tidak seberapa jumlahnya. Tetapi jangan salah, Tuhan gak lihat jumlahnya, tetapi lihat kerinduan hatinya, mau ndak menabur buat pekerjaan nama Tuhan. Dan saya yakin kalau dari muka-mukanya semua mau menabur untuk mulai nama Tuhan. Beri tepuk tangan balik mulai nama Tuhan. Ya, mungkin itu saja pengumuman dari saya, silakan saya kembalikan lagi. Tuhan, demikian pengumuman dari kegiatan kita sepekan dan dari tambahan pengumuman dari hambanya. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama hadir di tempat ini. Kami rindu kita semua bisa sama-sama melayani Tuhan, kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dengan kasih saya undang kita bangkit berdiri semua.
Engkau yang berkuasa di atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat di atas kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami naikkan puja-puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Atas kehadiran-Mu di tempat ini, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan apakah kami balas semua kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Hanya kami datang kepadamu, mempersembahkan seluruh hidup yang kami miliki ini, apa adanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kiranya sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami kembali tidak dengan seperti waktu kami datang, tapi kami kembali dengan penuh sukacita yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami saat ini. Tuhan, janji-Mu ya dan amin, yaitu Roh Kudus-Mu yang akan menguasai dan Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dimanapun berada, memberitakan kebenaran-Mu. Engkau tetap memberkati ya Tuhan. Bahkan sebagai tenaga pengajar, Engkau tetap memberkati, melawati. Berkati usahanya, berkati rumah tangganya. Semoga hamba-Mu semakin hari semakin dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Dipakai untuk menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang tetap setia mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Karena Tuhan, ini hidup kami, umat-umat-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru, dan biarlah firman-Mu itu kami hidupi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu dapat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu tetap akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Bapa di surga. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini, untuk Tuhan tetap Tuhan setia di dalam Engkau, untuk menjadi Tuhan mentor jiwa-jiwa, untuk Tuhan menjadi pembimbing jiwa-jiwa, dan membawa jiwa-jiwa di tempat ini untuk datang kepadamu, mengisi kursi-kursi yang kosong ya Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Akan terjadi di tempat ini. Kursi yang kosong saat ini akan dipenuhi oleh petobat-petobat baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang ada saat ini. Biarlah Tuhan talenta yang sudah anugerahkan dalam kehidupan mereka, Engkau memberkati Tuhan. Bukan menjadi beban, tapi itu suatu kehormatan bagi mereka untuk melayani Tuhan. Olehnya itu kami kembalikan kepadamu. Dimanapun pelayan-pelayan yang ada saat ini Tuhan, berdiri nanti melayani, Engkau tetap memberkati. Baik itu dari aser, pemerhati, tamborin, pemain musik, WL, singer, bahkan sampai pemberitaan firman-Mu, Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Rahani kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap bertambah-tambahkan kekuatan, kesehatan di atas kehidupan hamba-Mu. Menjalani hidup dalam masa tuanya, Tuhan tetap hadir menyertainya, memberi sukacita. Berkati anak-anaknya, cucunya, mantunya. Engkau senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan, dan memberkati dalam rumah tangganya Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Esra sebagai gembala sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau tetap beri semangat, beri sukacita. Tuhan memberkati, urapan-Mu tetap terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Baik sebagai abdi negara, bahkan sebagai gembala di tempat ini. Tuhan memberkati. Beri kami semangat Tuhan, sidang jemaat-Mu, untuk kerjasama mendukung pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pergumulan hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini untuk memiliki tempat dan gedung yang lebih lagi seperti yang tempat ini. Kami berdoa Tuhan,
rencana demi rencana, tapi Tuhan yang akan merestuinya. Bagimu tak ada yang mustahil. Waktunya Tuhan bukanlah waktu kami, tapi kami Tuhan aminkan dan imani bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kami. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan, buat Tuhan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau memberkati, lawati mereka Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan, roh keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Akan terjadi petobot-petobot baru di bangsa kami ini. Negara-negara lain pun Engkau memberkati. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umat-Mu yang senantiasa berseru dan berserah kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini, supaya tidak ada lagi intoleransi, tapi kasih setia Tuhan. Kedamaian akan terjadi, sukacita akan terjadi di bangsa kami ini. Terpujilah namamu. Tuhan, kami Tuhan berdoa buat Tuhan saudara-saudara kami mungkin ada di dalam perjalanan keluar daerah atau di dalam pergumulan apapun. Bahkan yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau pilih dari tempat yang maha tinggi. Tangan-Mu penuh kuasa, tangan-Mu tidak pendek untuk menjangkau umat-umat-Mu. Terpujilah namamu, kami percaya Engkau akan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan ini hidup kami apa adanya. Kami tetap taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sepenuhnya di sini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang kami jalani lagi ini Tuhan, tangan-Mu yang kuat tetap menopang kami. Ini doa kami ya Bapa, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus yang ada Roh Allah, menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk, mengambil satu teduh sejenak.